Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jamiluddin Nur, salah satu dosen program studi ilmu komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Politik Komunikasi. Mata kuliah Ekonomi Politik Komunikasi ini merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu komunikasi Universitas Mataram dengan bobot 2 SKS yang kemudian akan kita pelajari dalam 6 bulan ke depan. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perspektif ekonomi politik komunikasi yang kemudian dikontekstualkan dalam kuliah tatap muka, FGD, studi kasus, dan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus yang berkaitan dengan media, yang berkaitan dengan praktik ekonomi politik komunikasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Politik Komunikasi. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dengan menghasilkan produk isi pesan, kajian, dan program komunikasi yang memberi manfaat bagi masyarakat sesuai dengan hukum, norma sosial, dan etika akademik yang berlaku. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan dan dampak teknologi komunikasi terkini bidang jurnalisme dan public relation. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu komunikasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi politik komunikasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus ekonomi politik komunikasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus ekonomi politik komunikasi sesuai dengan perkembangan sosial yang relevan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamiluddin Nur. Saya yang akan mengampu mata kuliah Ekonomi Politik Komunikasi. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita pada mata kuliah ini, sehingga saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah ini, terutama terkait dengan definisi dari ekonomi politik komunikasi, kemudian karakteristik dari studi ekonomi politik komunikasi, ruang lingkupnya, dan bagaimana relevansinya mata kuliah ini dengan program studi kita, yaitu komunikasi. Oke, kita mulai dari definisi dari ekonomi politik komunikasi. Kalau teman-teman lihat di layar ini definisi dari Vincent Mosco, bukunya Vincent Mosco. Teman-teman bisa baca nanti akan saya tunjukkan bukunya. Dia mendefinisikan political ekonomi komunikasi itu sebagai political economy is study of social relation, especially power relation that shape the production, distribution, and consumption of resource including communication. Jadi yang dinamakan dengan ekonomi politik komunikasi itu adalah bagaimana relasi sosial yang terjadi ketika orang memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan pesan atau mendistribusikan konten komunikasi. Itu yang disebut dengan ekonomi politik komunikasi studi. Jadi siapa yang memegang resource komunikasi juga termasuk di dalam studi ekonomi politik komunikasi. Resource itu kan ada banyak ya, ada infrastruktur, ada sumber daya manusia, ekonomi, kapital ya, yang segala macamnya itu juga termasuk dalam studi ini. Kemudian
studi ekonomi politik komunikasi juga melampaui batas perspektif ekonomi yang hanya berfokus pada market dan price atau market dan harga. Jadi kita tidak lagi melihat ekonomi sebagai proses yang hanya fokus melihat pasar dan harga di pasar. Jadi kita melihat interaksi sosial yang terjadi di dalam proses ekonomi juga itu adalah concern dari studi ekonomi politik komunikasi. Oke, itu definisinya ya. Kemudian karakteristik dari ekonomi politik komunikasi itu berfokus pada power atau kekuasaan ya, bukan power seperti power baterai yang dimaksud di sini. Kemudian social relation. Jadi hubungan antara pembuat pesan, hubungan antara media dengan penggunanya itu yang disebut relation di sini ya, hubungan. Kemudian power. Jadi ada relasi kekuasaan ketika proses komunikasi itu terjadi ya. Ada beberapa paradigma, misalnya yang percaya bahwa ketika orang berkomunikasi itu harusnya relasi kuasanya itu setara. Tapi ada juga yang percaya bahwa ketika orang berkomunikasi itu ada relasi kuasa, ada yang didominasi dan ada juga yang dalam konteks terdominasi. Nah, dua perspektif itu biasanya dikaji di dalam mata kuliah ekonomi politik komunikasi ini. Kemudian yang kedua, broad concept of control and survival. Yang dimaksud di sini adalah salah satu karakteristik ekonomi politik komunikasi itu selalu berbicara tentang bagaimana orang-orang ya mengontrol sumber daya termasuk komunikasi, dan kemudian bagaimana orang survive, bagaimana orang bertahan di tengah society. Istilah konsep of control di situ mengacu pada proses-proses politik. Yang namanya proses politik itu kan kita ingin mengontrol sesuatu ya. Kalian bisa lihat misalnya dari kebijakan. Nah, kebijakan itu lahir karena kemauan kita untuk mengontrol sesuatu. Contoh, kebijakan apa terbaru sekarang? Kebijakan apa yang terbaru sekarang? Kebijakan apa kira-kira? Yang teman-teman tahu yang terbaru sekarang? Di MK misalnya, atau kebijakan pencalonan diri di pilkada, itu sebenarnya proses kontrol ya, mau mengontrol orang. Atau misalnya kebijakan terkait dengan menonton media atau konsumsi media, kan ada kebijakannya tuh, perlu ada misalnya 13+ atau apa dewasa atau bimbingan orang tua dan segala macam ya. Itu namanya kebijakan. Itu keinginan untuk mengontrol supaya konten-konten itu diproduksi sesuai dengan usia kan. Nah, itu yang disebut dengan kontrol. Jadi kontrol di sini lebih dekat pada proses politiknya gitu. Kemudian survival itu lebih dekat dengan konsep ekonominya. Jadi kalau kita bicara tentang survival, kita survive di society itu karena terjadi proses ekonomi ya. Jadi tidak bisa kita survive di society kalau misalnya kita enggak memproduksi atau mereproduksi ya, konsumsi dan segala macam. Kita mengkonsumsi barang-barang, kita kemudian memproduksi karya, memproduksi apapun, itu sangat dekat dengan cara kita bertahan di society, dan itu dekat dengan proses-proses ekonomi. Jadi yang dimaksud survival di dalam konteks ekonomi politik komunikasi itu dekat dengan proses ekonomi. Kemudian historical and social change. Jadi karakteristik dari ekonomi politik komunikasi itu mereka banyak berbicara tentang sejarah ekonomi dan politik, perkembangan teknologi, kemudian berfokus pada bagaimana perubahan sosial itu terjadi di tengah relasi sosial itu. Ya, kan ada terjadi misalnya proses ekonomi terjadi, proses politik terjadi ya di masa lampau sampai dengan masa sekarang gitu ya. Dan ada periode-periode perubahan di sana, historical itu. Jadi mulai dari dulu media cetak misalnya
sampai dengan sekarang era media sosial itu kan terjadi shifting yang luar biasa terjadi. Nah, fokus dari ekonomi politik komunikasi itu untuk melihat bagaimana perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang terjadi. Jadi kalau kalian studi tentang perubahan-perubahan sosial, studi tentang regulasi, ya, atau bagaimana orang mau mengontrol, kemudian bagaimana proses ekonomi di industri digital misalnya, itu sebenarnya concern dari ekonomi politik komunikasi. Kalau kalian studi tentang itu, menyusun skripsi tentang itu. Kemudian selanjutnya yang menjadi karakteristik dari ekonomi politik komunikasi itu holistic analysis. Jadi dia tidak melihat society itu sebagai sesuatu yang parsial, tetapi dia melihat political economy instead of saying the totally of social life, economic, political, culture, and symbolic aspect and how they interact. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat society kita ini hanya sebagai proses ekonomi, itu parsial, ya. Kalau kita lihat hanya sebagai politik, itu juga parsial. Kita bisa keliru melihatnya. Nah, kenapa ekonomi politik komunikasi itu dianggap sebagai holistic analysis? Karena mereka melihat selain proses ekonomi dan politik, mereka juga melihat bagaimana kekuasaan atau bagaimana resource itu seperti kekayaan, kemudian penguasaan infrastruktur dan segala macam itu kemudian berinteraksi secara kultural di tengah masyarakat, ya, yang kemudian menghasilkan hal-hal yang kita kenal sebagai hal-hal simbolik dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya kalian studi tentang semiotika, tentang framing dan segala macam, itu sebenarnya kalian sedang melakukan analisis baik di level konteks ekonominya, itu konteks sosial di dalam analisis semiotika itu kan maksudnya konteks ekonomi politik, ya. Kalian harus memahami konteks ekonomi politik baru kemudian kalian bisa memaknai apa yang terkandung di dalam konten atau pesan yang ada di dalam baik itu film, kemudian iklan, media massa dan segala macamnya. Jadi holistik, ya, perspektifnya itu holistik, tidak parsial. Jadi kalau kalian misalnya studi tentang konten di YouTube misalnya, itu konten itu nggak bisa hanya dilihat hanya sebagai pesan, nggak bisa. Dia juga harus dilihat bahwa pesan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dia lahir dari konteks sosial, ekonomi, politik masyarakat tertentu, sehingga dia menghasilkan rupa pesan atau konten yang seperti itu. Ya. Saya tahu misalnya ada yang studi tentang bagaimana tayangan anak gitu, ya, bisa kemudian merepresentasikan edukasi tentang kekerasan seksual misalnya. Kalau misalnya itu perspektifnya, itu sebenarnya secara tidak langsung itu perspektif ekonomi politik komunikasi. Karena berkaitan dengan menggali bagaimana proses konten itu muncul, baik secara konteks sosial maupun politik gitu. Kebijakan tentang anak dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya moral filosofi. Jadi ekonomi politik komunikasi itu punya karakteristik political economy is normative, not just descriptive. It care about value, care about freedom, and care about equality. Jadi kalau kita bicara atau studi tentang ekonomi politik komunikasi, kita peduli atau concern, ya, terhadap hal-hal tersebut. Kemerdekaan, ya, kesetaraan, gitu, ya, dan keadilan. Jadi perspektif kita ketika studi menggunakan ekonomi politik komunikasi itu mesti perspektif kesetaraan, keadilan, dan segala macam. Itu sebabnya misalnya perspektif ekonomi politik komunikasi. Selanjutnya selalu berada di level praksis. Jadi karakteristik yang paling menonjol di dalam studi ekonomi politik komunikasi itu adalah bagaimana mereka selalu di level praksis. Level praksis itu maksudnya kita tidak hanya berfokus pada level teoritis dan level konseptual, tetapi menggabungkan antara konsep teoritis dan konseptual itu ke dalam aktivisme atau di level-level
praktis kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya bagaimana ruang lingkup pemikiran dari studi ekonomi politik komunikasi. Ya. Saya di sini membagi dua ruang lingkup yang biasanya studi di ekonomi politik komunikasi. Itu yang pertama neoclassical economy, dan kemudian yang kedua contemporary political economy school. Jadi yang old itu, yang klasik itu biasanya melihat proses ekonomi itu sebatas misalnya labor, ya, bagaimana pekerja atau bagaimana harga, bagaimana proses distribusi yang berkaitan dengan itu. Itu biasanya melihat perspektif pekerja itu sebagai alat untuk proses produksi. Jadi dia masuk di biaya operasional untuk produksi. Nah, tetapi kalau di level kontemporer political ekonomi, pekerja maupun produk itu punya posisi yang sama. Kenapa posisinya sama? Karena sama-sama bisa memiliki nilai jual. Itu kalau perspektif yang kedua. Jadi concern itu juga termasuk di dalam ruang lingkup ekonomi politik komunikasi. Selanjutnya, nah, bagaimana kemudian kita bisa mengkontekstualkan ini ke dalam program studi ilmu komunikasi atau studi kita khususnya di ilmu komunikasi. Itu kita perlu bertanya, ya. Mungkin selama ini teman-teman menggunakan media, entah itu media radio, televisi, dan media sosial, itu jarang menanyakan misalnya who own media outlet, siapa yang punya medianya. Kemudian bagaimana media, konten media tersebut itu diproduksi dan bagaimana dikelola atau dikontrol, ya. Itu mungkin jarang. Jadi begitu teman-teman upload di YouTube, di Instagram, mungkin teman-teman jarang berpikir bagaimana postingan saya ini dikontrol, siapa yang pegang setelah saya posting, apakah benar saya yang punya kuasa memegang atau orang lain atau perusahaan lain. Nah, concern seperti itu menjadi fokus dari studi ekonomi politik komunikasi. Kemudian, how audience, labors, and content are commodified. Bagaimana proses komunikasi antara konten, kemudian pekerja, dan audiens itu menjadi fokus dari ekonomi politik komunikasi, terutama di sektor komunikasi. Jadi kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah pesan, membuat sebuah konten itu memiliki nilai jual. Itu pertama. Bagaimana pekerja memiliki nilai jual. Kemudian bagaimana audiens itu memiliki nilai jual. Itu yang dibicarakan di dalam konteks komunikasi. Kemudian yang ketiga, how media systems reflects or challenge existing power structure. Seperti yang saya bilang tadi, perspektif social change, ya, perubahan sosial itu biasanya men-challenge apa yang dianggap dalam tanda kutip normal di tengah masyarakat kita, ya. Misalnya budaya patriarki dianggap normal di masyarakat kita, jika ada perspektif feminisme yang ada di situ atau perspektif kesetaraan gender yang ada di situ, maka sebenarnya itu mencoba untuk men-challenge apa yang ada di society kita. Jadi bagaimana media mampu merefleksikan kekuasaan yang sedang berlaku di tengah masyarakat, dan bagaimana media bisa merepresentasikan bahwa pesan atau konten tersebut itu sebenarnya men-challenge. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, Faza dulu ya. Silakan Faza. Baik, terima kasih Pak atas izinnya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai proses ekonomi politik komunikasi dalam konteks media sosial. Karena kan di zaman sekarang itu semua society atau masyarakat kita itu sangat sering nge-scroll, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, dan berbagai macam media sosial lainnya. Dan di sana bagaimana proses
ekonomi politik komunikasi itu di sana? Oke. Terima kasih ya atas pertanyaan yang bagus sekali dari Faza. Saya ingin mengatakan pertama begini, kita harus memaknai konteks media sosial itu sebagai konteks praktik prosumer ya, bahwa kita pengguna media sosial itu tidak hanya memproduksi konten tetapi juga mengkonsumsi konten. Jadi ketika kalian mengakses Instagram, TikTok, dan lain-lain media sosial tersebut, itu kalian tidak hanya mengkonsumsi tetapi juga memproduksi pesan. Ketika kalian berkomentar itu kalian memproduksi pesan. Ketika kalian memposting foto kalian di pantai misalnya di Instagram, itu proses produksi pesan. Setelah kalian upload itu kan kalian scroll, itu proses konsumsi. Jadi sudah sulit dibedakan antara proses produksi dengan proses konsumsinya dalam konteks media sosial. Tidak seperti media-media konvensional misalnya, kalau di TV kan ada proses, kalau berita itu kan ada proses di belakang layar ya. Ada proses liputan, ada pengumpulan data dan segala macam, kemudian nanti penyiar berita itu menyampaikan kepada publik dan publik sebagai pengkonsumsi atau pendengar atau audiens. Nah, di media sosial terjadi hal yang berbeda. Sulit membedakan siapa produsen dan siapa konsumen. Itulah sebabnya muncul proses istilah yang disebut dengan prosumer tersebut. Nah, tetapi begini, bagaimana mengkontekstualkan ekonomi politik komunikasi di media sosial? Ketika kalian mengakses media sosial, itu posisi kalian itu sebagai audiens ya. Kalau misalnya TikTok, saya kasih contoh TikTok ya. Ketika kalian membuat akun TikTok, kalian itu sudah dianggap sebagai pelanggan ya. Kalian itu sudah dianggap sebagai audiens oleh siapa? Oleh perusahaan TikTok ya. Perusahaan TikTok kemudian menawarkan akun-akun yang kalian buat ini ya, penggunanya itu kepada perusahaan-perusahaan supaya perusahaan-perusahaan tersebut beriklan di TikTok. Proses itu yang disebut dengan proses komodifikasi audiens. Begitu juga di YouTube. Kalau kalian sudah merasa bosan misalnya menonton iklan di YouTube, itu karena terjadi proses komodifikasi audiens. Audiens YouTube dijual ke perusahaan, perusahaan tersebut beriklan, kemudian ditonton oleh audiens. Jadi ada proses ekonomi di situ. Ketika kalian menonton iklan YouTube itu mungkin jarang disadari, tapi kita yang studi komunikasi harusnya tahu tentang itu. Kemudian ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, bagaimana sih kita dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial sesuai dengan tujuan dari studi ekonomi politik komunikasi itu sendiri? Oke, yang pertama menurut saya yang harus kalian pahami itu tadi ya, karakteristik ekonomi politik komunikasi ya. Percaya pada visi bahwa society kita harus menjunjung yang namanya kesetaraan, keadilan gitu ya. Itu pertama perlu dipahami sebelum berpartisipasi. Kan ini thinking dulu baru doing kan. Nggak asal doing gitu ya. Thinking dulu ya, kita pahami dulu bahwa nilai-nilai apa sih yang dipercaya di dalam studi ekonomi politik komunikasi. Studi ini lahir dari studi kritis ya, yang biasanya diidentikan dengan gerakan-gerakan sosialisme ya, gerakan-gerakan yang menginginkan kesetaraan, menginginkan perlindungan bagi masyarakat kelas lemah dan segala macam. Jadi keinginan untuk setara, keadilan dan lain-lain itu ada di dalam studi ekonomi politik komunikasi ini. Itu pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, bagaimana berpartisipasi, kan kita sudah tahu bahwa konten itu bisa punya nilai jual ya, bisa. Kemudian audiens itu bisa punya nilai jual ya. Bahkan pekerja itu bisa diubah menjadi nilai jual. Jadi yang dinamakan dengan komodifikasi itu adalah proses perubahan antara
dari nilai guna itu berubah menjadi nilai jual. Baju kan, kalau baju nilai gunanya kan untuk memberikan kehangatan ya. Tapi kalau nilai jualnya itu bisa macam-macam ya. Baju ini diidentikan misalnya dengan kelas menengah mana gitu ya. Baju ini diidentikan dengan apa? Orang-orang pecinta hip hop, orang-orang pecinta apa tuh, lagu-lagu senja atau apalah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya nilai jual gitu, bukan nilai guna. Terus makan, saya baru saja mendengar di siaran radio ya, saya sambil nyetir saya dengar radio gitu. Ada pelayanan misalnya di hotel gitu ya. Makan itu nilai gunanya kan apa? Supaya kenyang ya, mengenyangkan proses metabolisme tubuh kita lancar, itu nilai gunanya. Tapi kalau teman-teman sadari, hotel-hotel itu menawarkan makanan dengan dimasaki oleh chef siapa, ya, mendapatkan pengalaman sunset, pengalaman eksklusif dan lain sebagainya. Jadi experience-nya yang dijual, makan yang tadinya nilai gunanya itu cuma untuk mengenyangkan dan proses biologis, itu kemudian dirubah menjadi nilai jual. Seolah-olah ketika kita makan itu dapat A, dapat B, dapat C dan segala macam. Juga berlaku misalnya ke produk-produk yang berhubungan dengan kepercayaan kita, seperti agama dan segala macam ya. Jilbab halal ya. Tuh, mungkin barang itu tidak terlalu berguna bagi dia karena misalnya jilbabnya sudah 10 di kamar tapi dia beli lagi karena mungkin jilbab halal itu tidak hanya membuat dia cantik tapi juga soleh gitu. Ini kan perspektif kritis. Jadi kita tidak bisa melihat ini secara parsial. Itu nggak muncul tiba-tiba. Tapi dia datang dari apa? Dari konteks sosial, konteks politik di negara kita. Nah, itu yang menjadi concern dari ekonomi politik. Kemudian yang ketiga, aktivisme. Ya, kalian bisa melakukan pelatihan. Jadi kalian bisa berpartisipasi. Yang paling instan menurut saya adalah misalnya melakukan literasi media ke masyarakat. Ya, setelah kalian memahami konteks ini, kalian bisa memberikan literasi media. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Gaza dan Hula? Sudah jelas ya? Oke. Terima kasih teman-teman. Pertemuan kali ini cukup dulu sampai di karakteristik ruang lingkup dan konteks ilmu komunikasi dalam ekonomi politik komunikasi. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikian gambaran serta deskripsi singkat mengenai mata kuliah Ekonomi Politik Komunikasi yang saya ampu di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua rekan sejawat, panitia sertifikasi, mahasiswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.